Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman, pada kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Teman-teman, di tema 9 ini kita akan mengingat kembali apa itu peta pikiran dan juga wawancara. Peta pikiran, ada yang masih ingat? Ya, mind map atau peta pikiran adalah cara meletakkan informasi yang digambarkan ke dalam cabang-cabang pikiran dengan berbagai imajinasi kreatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peta pikiran diantaranya yaitu 1. Pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. 2. Dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. 3. Cari hubungan antar tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. 4. Gunakan huruf besar. 5. Buat peta pikiran di kertas polos. 6. Sisakan ruangan untuk penambahan tema. Teman-teman, berikut manfaat peta pikiran. 1. Meningkatkan daya ingat. Hal ini dikarenakan otak lebih mudah mengingat benda visual, berwarna, dan gambar. 2. Belajar menjadi lebih menyenangkan. Contoh, dengan merangkum pelajaran menggunakan peta pikiran, membuat belajar menjadi lebih menyenangkan, baik menyenangkan untuk dilihat, dibaca, maupun diingat. 3. Efektif dan efisien. Kita tidak perlu membaca satu buku penuh, cukup dengan melihat peta pikiran dan biarkan otak berimajinasi. Adapun fungsi dari peta pikiran diantaranya yaitu merangkum keseluruhan paragraf, merangkum pelajaran, membuat jadwal pelajaran, dan lain-lain. Teman-teman, berikut contoh peta pikiran. Perhatikan baik-baik. Untuk tema utama ada di tengah. Ini contoh peta pikiran yang cukup sederhana. Kemudian ada lagi yang model seperti ini, cukup berwarna, atau teman-teman bisa membuat dengan kreasi sendiri. Dengan membuat peta pikiran, kita akan lebih mudah dan cepat memahami sebuah informasi penting. Memperoleh informasi bisa kita dapatkan dengan banyak cara, misalnya membaca, mendengarkan pelajaran dari guru, mencari di internet, atau bertanya langsung kepada orang yang benar-benar memahami tentang informasi yang kita cari. Hal inilah yang disebut dengan wawancara. Baik teman-teman, adakah yang masih ingat apa itu wawancara? Ya, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Beberapa cara yang harus dilakukan saat hendak melakukan wawancara yaitu 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menentukan narasumber. 3. Membuat janji dengan narasumber. 4. Membuat daftar pertanyaan. 5. Melakukan kegiatan tanya jawab. 6. Menulis laporan hasil wawancara. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat pertanyaan untuk wawancara diantaranya yaitu 1. Bahasa yang digunakan baik dan benar, kalimat efektif serta singkat tetapi jelas. 2. Pertanyaan bersifat terbuka. 3. Pertanyaan tidak bermakna ganda.
4. Pertanyaan tidak menyimpang dari topik. 5. Hafalkan dan pahami pertanyaan. Usahakan jangan membaca saat mengajukan pertanyaan. Kemudian, hal yang perlu dihindari dalam pelaksanaan wawancara diantaranya yaitu 1. Berpenampilan berlebihan. 2. Menanyakan hal-hal pribadi. 3. Menyela pembicaraan. 4. Memperlihatkan sikap kurang percaya. 5. Beradu pendapat. 6. Menanyakan hal-hal di luar topik wawancara. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan wawancara diantaranya yaitu 1. Mengucapkan salam pembuka. 2. Mengutarakan tujuan wawancara. 3. Mengajukan pertanyaan dengan singkat dan jelas. 4. Menulis hal-hal penting atau merekam pembicaraan. 5. Menggunakan bahasa santun. 6. Mengucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, demikian tadi video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman belajar mandiri di rumah. Tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.